Selamat siang, Bu Trisna. Selamat siang, Bu Nur. Bagaimana nih kabar Bu Trisna? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah baik, tapi saya sedikit kurang bersemangat. Kalau Bu Nur bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Bu Trisna. Loh kok kurang semangat? Ada apa nih? Iya, Bu Nur. Saya butuh teman ngobrol nih. Makanya saya WA Bu Nur tadi untuk berbincang-bincang sebentar. Oh gitu. Baik Bu Trisna, kita ngobrol bareng-bareng yuk di Taman Pojok Baca supaya suasananya lebih rileks. Setuju, Bu Nur? Biar enak juga ngobrolnya ya. Ngomong-ngomong, apa yang mau Bu Trisna obrolkan dengan saya siang ini? Begini, Bu Nur. Saya sedang bingung nih tentang pembelajaran di kelas saya, yaitu pada pelajaran matematika, ada materi pengolahan data tentang menentukan median. Murid-murid saya tidak fokus dan antusias dalam pembelajaran. Saya berikan penilaian formatif, nilainya rata-ratanya rendah sekali. Oh, begitu Bu Trisna. Jadi saat ini Bu Trisna merasa murid-muridnya itu tidak fokus dan antusias saat pelajaran matematika tentang median sehingga nilai mereka jelek. Begitu ya Bu Trisna ya? Iya, Bu Nur. Saya merasa murid-murid kurang paham dan masih bingung mengenai materi menentukan median itu. Baik Bu Trisna. Karena waktu mengobrol kita itu pendek, Bu Trisna ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita? Saya berharap bisa mendapatkan solusi dari obrolan kita ini. Solusi supaya murid-murid di kelas saya fokus dan antusias dalam pelajaran matematika, yaitu pada materi median, sehingga nilai mereka menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, berarti mencari solusi ya supaya murid fokus dan antusias pada pelajaran itu. Ya, Bu Nur, supaya murid-murid memahami materi saya. Saya mengajar sudah menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang pengolahan data, menentukan, dan saya berikan contoh-contohnya. Saya lihat murid-murid saya kok bosan dan tidak memperhatikan. Dan akhirnya, saat penilaian, nilai mereka tidak memuaskan. Oh begitu. Baik Bu Trisna. Menurut Bu Trisna, anak-anak yang memahami fokus, antusias, dan memahami teks prosedur itu seperti apa? Bagaimana ya? Menurut saya, murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan itu, Bu. Lalu yang memahami materi menentukan median dan langkah-langkah menentukan median. Oh begitu ya. Idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu yang dijelaskan Bu Trisna tadi ya. Iya, begitu idealnya, Bu Nur. Baik. Kalau murid-murid berada di level itu, kita bilang poin levelnya 10, begitu ya? Kemudian anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi di level 1. Menurut Bu Trisna, murid-murid di kelas Bu Trisna itu berada di level berapa? Ya, kalau saya amati, Bu Nur, rata-rata berada di level 5. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias, dan memahami materi median. Tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias dan pada akhirnya tidak memahami cara menentukan median. Sehingga mereka itu kalau dinilai berada di level 5, Bu. Baik. Menurut Bu Trisna, murid-murid Bu Trisna tadi berada di level 5 ya, untuk tidak fokus, antusias, dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Bu Trisna? Mungkin bisa, Bu Nur, untuk memahami materi median berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 dulu, Bu Nur, karena memang itu perlu proses. Oh, baik. Level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya.
Menurut Bu Trisna, apa yang bisa Bu Trisna lakukan untuk membantu murid-murid Bu Trisna di kelas 5 supaya berada di level itu dan memahami materi, fokus, dan antusias? Itu yang saya masih bingung, mau apa ya Bu Nur ya? Saya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid, Bu. Seperti yang saya pelajari waktu pendidikan guru penggerak kemarin. Wah, bagus itu Bu idenya. Sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba, rencana aksinya seperti apa Bu Trisna? Di awal semester, saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu untuk mengetahui gaya belajar murid. Saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya itu, murid-murid ada yang memiliki gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang median ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk, Bu Nur. Wah, bagus itu Bu Trisna. Lalu bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam pembelajaran matematika, materi median tadi? Begini Bu Nur, rencana aksi saya untuk pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses, saya akan menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang median tadi sesuai gaya belajar murid. Misalnya, yang gaya belajarnya kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan membuat komik dan langkah-langkah menentukan median. Lalu, untuk yang gaya belajar auditori, bisa saya siapkan lembar bacaan dan soal mengenai median. Sedangkan yang gaya belajarnya visual, saya menyiapkan video-video tentang materi mengenai median itu, Bu. Setelah itu, saya merancang penilaiannya dengan menugaskan murid-murid untuk mempresentasikan langkah-langkah menentukan median di depan kelas atau membuat komik, Bu. Wah, menarik sekali itu Bu Trisna. Menurut Bu Trisna, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Ukuran keberhasilannya adalah murid-murid menjadi fokus, antusias, dan memahami cara menentukan median dengan baik, Bu Nur. Nah, penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang murid itu lebih kreatif. Rencananya bagus sekali Bu Trisna. Apakah menurut Bu Trisna, penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran matematika tidak akan menemukan kendala dalam penerapannya nanti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu, Bu Nur, yaitu waktu untuk mempersiapkan media yang menyesuaikan dengan gaya belajar murid, serta instrumen penilaiannya saat kegiatan pembelajaran berdiferensiasi nanti. Selain itu juga diperlukan waktu atau alokasi saat menerapkan pembelajarannya. Baik Bu Trisna. Perlu waktu berapa lama kira-kira untuk mempersiapkan media-media dan instrumen penilaian yang dibutuhkan? Mungkin perlu 2-3 hari, Bu Nur, dari mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Kira-kira adakah orang yang mungkin bisa membantu Bu Trisna untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Ada, Bu Nur. Saya akan berkolaborasi dengan Bu Siti, guru kelas 5A. Jadi kami akan berdiskusi dalam mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran matematika. Baik, kira-kira kapan nih Bu Trisna akan menerapkannya di kelas? Gini, Bu Nur, jadwal mata pelajaran matematika dilaksanakan pada hari Rabu. Karena hari ini hari Senin, berarti masih ada waktu untuk melakukan persiapan, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baiklah Bu Trisna, karena permasalahan Bu Trisna sudah mendapatkan solusinya, kita akhiri obrolan kita ya. Apa yang Bu Trisna dapatkan dalam sesi curhatan kali ini? Begini Bu Nur, awalnya
Tadi kan saya bingung untuk pembelajaran matematika tentang bagaimana menentukan median dari sebuah data di kelas saya. Murid-murid saya tidak fokus dan tidak antusias, yang mengakibatkan nilai mereka rendah. Tapi di akhir obrolan kita ini, saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid, dan saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat sesuai dengan tujuan pertama kita curhat tadi, Bu Nur. Wah, bagus itu, Bu. Ibu sudah menemukan solusinya. Tetap semangat untuk selalu belajar ya, Bu. Ya, Bu Nur, terima kasih. Mulai semangat lagi nih saya. Terima kasih Bu Nur sudah mau ngobrol dengan saya ya. Sama-sama, Bu Trisna. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa juga cerita ke saya bagaimana keseruannya. Siap Bu Nur. Saya akan kembali ke kelas dulu ya. Karena pelajaran sebelumnya yaitu pelajaran bahasa Sunda sudah selesai. Baik, Bu Trisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik, Bu Nur Hikmah. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Gitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Ya, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari mengajar Merdeka Belajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama mungkin saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kekecewaan Bapak pengawas. Kedua, mungkin saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini?
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Trisna, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Baik, Ibu Dewi. Apa yang mau Ibu Dewi ceritakan? Begini, Ibu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam berhitung mata pelajaran akuntansi di kelas saya. Kemudian, keterampilan perhitungan perkalian mereka jadi sangat minim. Jadi, menurut Bu Dewi, apa yang Ibu Dewi harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid saya dalam perhitungan akuntansi di kelas saya, Bu Trisna. Menurut Ibu Dewi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam perhitungan akuntansi di kelas, Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid yang kurang antusias dalam perhitungan akuntansi itu yang pertama, kurang tepatnya metode pembelajaran yang menarik daya tarik siswa dalam menghitung. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan berkomunikasi dan mengajukan pertanyaan terbuka kepada siswa untuk mendorong mereka menjelaskan alasan di balik perhitungan jawaban mereka sendiri. Oh, begitu ya, Bu Dewi. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Dewi tidak antusias dalam perhitungan akuntansi dan Ibu tidak berkomunikasi serta tidak mengajukan pertanyaan terbuka kepada murid Ibu Dewi? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan metode belajar yang menarik, yang lebih beragam gitu, Bu. Tidak itu-itu saja, tidak membosankan. Dan sepertinya mereka juga ingin saya mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong mereka menjelaskan alasan di balik perhitungan jawaban mereka sendiri, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu Dewi. Lalu, menurut pendapat Ibu Dewi, apa saja yang bisa membuat murid-murid menyenangkan dalam metode belajar siswa Ibu nantinya? Menurut saya harus mengubah metode belajar agar siswa tidak bosan. Saya akan membuat role model bahan mengajar seperti uang-uang mainan dan juga menyediakan mesin hitung uang dalam kegiatan pembelajaran saya, sehingga bisa menjadi pembelajaran mereka. Dan yang paling penting, saya harus mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong mereka menjelaskan alasan di balik perhitungan jawaban mereka sendiri. Wah, keren sekali. Lalu Ibu Dewi, mengenai keterampilan perhitungan akuntansi siswa Ibu Dewi, apa yang menyebabkan mereka jadi kurang antusias dalam belajar? Kemungkinan karena mereka sekarang jarang menggunakan keterampilan numerasi mereka, Bu, terutama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan pembelian mereka sehari-hari yang tidak dicatat di jurnal pemasukan dan pembelian, seperti yang sebelumnya sudah diterapkan di kelas akuntansi, Bu. Begitu ya. Kalau boleh tahu,
Sebelumnya metode apa saja yang digunakan Ibu Dewi dalam pembelajaran? Sebelumnya saya hanya seringnya menggunakan metode ceramah begitu deh, Bu. Adakah metode belajar lain untuk perhitungan akuntansi, Bu Dewi, selain ceramah? Saya pikir ada, Bu. Dengan metode pembelajaran yang kemarin kita pelajari itu, Bu, yakni metode pembelajaran berdiferensiasi. Dengan bahan pembelajarannya ada uang mainan, video perhitungan cepat, memainkan peran pembeli dan penjual, dan masih banyak lagi deh, Bu. Nah, betul sekali Ibu Dewi. Saya yakin sekali bila Ibu Dewi bisa menggunakan berbagai macam bahan pembelajaran, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam perhitungan akuntansi. Jadi, sekarang apa rencana Ibu Dewi untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya, yang pertama, saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi sehingga membuat siswa bisa menggunakan bahan pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, Bu. Yang kedua, saya akan membuat pertanyaan terbuka untuk mendorong mereka menjelaskan alasan dibalik perhitungan jawaban mereka sendiri dalam numerasi di akuntansi itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu Dewi. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin ya robbal alamin. Apa komitmen Ibu Dewi terhadap rencana Ibu ini? Dan siapa saja yang akan Ibu Dewi libatkan dalam kegiatan ini? Saya berkomitmen untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menggali potensi mereka sesuai dengan bakat dan minatnya, Bu. Saya akan serahkan kepada mereka beberapa jenis metode belajar yang mereka sukai. Saya akan menjalankan Merdeka Belajar, Bu. Selain itu, saya juga akan minta dukungan dari kepala sekolah serta berkolaborasi dengan rekan sejawat saya demi mewujudkan komitmen saya ini, Bu. Wah, keren sekali ide dari Ibu Dewi. Saya sangat mendukung, Bu. Jadi, kapan Ibu Dewi akan mulai melaksanakannya? Saya akan mulainya minggu depan, Bu, saat jam pelajaran saya, karena minggu ini jam pelajaran saya sudah lewat, Bu. Wah, bagus sekali Bu Dewi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Dewi ya. Terima kasih, Bu Trisna, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu disayang sama murid-murid kita sendiri ya, Bu. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Semangat Bu Dewi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Saatnya